Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Medi JSKL di Berita Terkini. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancari salah satu pemuda di Indonesia terkait pariwisata di Indonesia. Berikut hasil wawancaranya. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Selamat pagi Kak Bagus. Selamat pagi, Matthew. Apa kabarnya Kak Bagus? Puji Tuhan, saya baik, saya sehat. Saya harap kabar Matthew juga sehat. Kalau boleh kita tahu kesibukan Kak Bagus keseharian apa saja? Saya seorang mahasiswa, tapi juga sekarang sedang sibuk berjualan di online shop. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Bagus karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini untuk dipertanyakan beberapa pertanyaan oleh kami terkait pariwisata di Indonesia. Iya, sama-sama, Matthew. Pertanyaan pertama dari kami, menurut Kak Bagus sendiri, seberapa penting sih peranan tempat wisata dalam mendorong perekonomian lokal? Menurut saya sih, kalau untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, itu sangat-sangat sangat-sangat penting sih, karena dari ada wisatawan yang datang ke tempat tersebut, otomatis kan tempat itu lebih jadi dikenal. Terus juga biaya yang masuk ke tempat wisata tersebut kan pasti banyak. Nah, otomatis juga pasti kan dari tempat wisata tersebut kan mereka bayar pajak, yang bayar pajaknya itu buat di daerah tersebut, jadi pasti mendorong. Terus juga kalau di tempat pariwisata kan pasti kayak butuh-butuh security. Nah, security itu juga bisa diambil dari orang yang tidak punya pekerjaan juga. Akhirnya mereka membuka lapangan pekerjaan buat orang di daerah tersebut. Baik. Lalu kalau menurut Kak Bagus sendiri juga kendala apa saja sih yang bakal kita alami dalam mengembangkan tempat wisata itu sendiri? Maksudnya hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam membangun tempat wisata itu sendiri? Kalau menurut Kak Bagus sendiri, kendala yang pasti dialamin kalau kita pengen membangun tempat wisata, itu yang pertama tuh perizinan. Dan yang kedua tuh ada ketidaksetujuan dari masyarakat tersebut. Karena kalau kita ingin membangun tempat wisata, kita kan pasti membutuhkan lahan yang luas. Terus juga kita kan butuh tempat yang strategis dari tempat jalan agar orang tuh gampang nyampainya, terus juga tempatnya aman lah kalau di perjalanan. Nah, kalau menurut saya yang kayak perizinan gitu tuh kadang-kadang juga dari yang perizinan dari masyarakat tersebut, kadang-kadang kita kayak mau ngambil lahan di tempat A nih, ada yang mau dirobohin nggak bisa karena emang udah kayak tempat ya sakral aja bagi mereka yang nggak boleh dirobohin, juga buat ngehormatin para leluhur. Baik. Lalu bagaimana sih kualitas akses transportasi menuju tempat wisata di daerah Kabagus sendiri? Misalkan di daerah Kabagus mungkin ada tempat wisata. Kalau menurut Kabagus sendiri, tempat untuk menuju daerah tersebut sudah cukup baikkah? Kalau di tempat Kak Bagus sendiri, kebetulan jalan untuk mencapai tempat wisata itu sekarang sangat-sangat bagus karena bisa masuk dua mobil gitu, jadi jalannya nggak sempit. Yang pertama, yang kedua juga tempatnya juga gak berkelok-kelok gitu, terus juga ya pokoknya mudah lah kalau transportasi mau besar mau kecil itu juga udah aman banget lah pokoknya lewat situ. Karena juga di jalan tersebut juga ada kayak pembatas supaya kalau kita jalan itu pokoknya menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah. Baik, Kak. Bagus. Lalu, menurut Kakak dari sudut pandang Kakak, seberapa besar sih peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan tempat wisata? Contohnya, mungkin Kak Bagus di daerah Kak Bagus mungkin bagaimana peranan pemerintah sudah mengambil peran dalam membentuk atau mengembangkan pariwisata di daerah Kak Bagus sendiri? Menurut saya peranan pemerintah di daerah saya sendiri itu lumayan besar sih, karena yang pertama mereka memberikan kita dana bantuan juga, karena kita ibarat kita udah ngasih proposal terus mereka juga menyetujuinya.
Dan menurut mereka tempat wisata ini bisa jadi spot buat wisatawan untuk datang ke tempat ini. Nah juga peranan penting dari pemerintah juga membantu mengiklankan tempat wisata tersebut. Jadi ya lumayan penting lah. Baik Kak. Kalau menurut Kak Bagus sendiri, kegiatan-kegiatan pungli itu masih kerap ditemukan di tempat wisata. Nah, respon Kakak terhadap orang yang suka pungli di tempat daerah wisata itu gimana, Kak? Kalau saya sendiri, saya sebenarnya ada rasa kecewa sedikit karena pungli itu mau di tempat wisata mau sebesar apapun pasti masih ada. Karena ada oknum-oknum yang masih bandel, terus juga tidak ditindaklanjut, akhirnya jadi kebiasaan. Cuma saya menyesalkannya juga kadang-kadang kalau orang yang datang untuk pertama kali tiba-tiba kena pungli, terus biayanya besar kan pasti mereka kaget. Baik, Kak. Kalau dari Kakak sendiri nih, ngelihatnya tuh tempat wisata, tempat pariwisata di Indonesia itu lebih baik dikelola oleh pemerintah sendiri atau oleh pihak swasta, Kak? Kalau saya sih lebih baik dikelola pemerintah sih. Soalnya kalau dikelola pemerintah itu otomatis lebih berstruktur. Jadi juga lebih terorganisir, juga pasti kalau secara biaya lebih matang, dari perizinan juga udah pasti lebih mudah. Terus juga kalau pemerintah yang mengelola, ya saya pikir bakal lebih maju sih. Oh, baik, Kak. Bagus. Masuki pertanyaan yang udah di penghujung, apa pendapat Kakak sih mengenai fenomena tiket parkir atau biaya-biaya lain di tempat wisata tuh yang dianggapnya cukup tinggi? Misalkan di tempat pariwisata A, tempat parkir mobil sendiri tuh sampai dengan harga 20.000, sedangkan itu hanya untuk parkirnya, belum dengan biaya-biaya lainnya. Menurut Kakak sendiri itu bagaimana? Kalau menurut Kak Bagus sendiri, uang parkir yang besar itu kan itu udah otomatis ditentukan oleh tempat wisata tersebut. Kalau kebetulan di tempat Kak Bagus sendiri, kalau yang udah sampai tiketnya 20.000 itu, biasanya itu karena mereka yang bermain dari pagi sampai malam atau sore. Jadi mereka kayak naruh kendaraan mereka kan seharian gitu termasuknya. Jadi menurut Kak Bagus sih ya fine-fine aja. Juga kan mereka ke tempat wisata ya beda-beda daerah ya pasti beda-beda harganya. Menurut Kakak juga kalau kayak parkiran gitu kan ya juga udah ditetapin jadi kita nggak bisa ngeluh lah pokoknya. Ya, baik, Kak. Pertanyaan terakhir, jika jika terjadi kecelakaan di tempat wisata, sebaiknya keluarga korban yang mengalami kecelakaan itu mendapatkan santunan nggak sih, Kak, dari tempat pariwisata itu sendiri? Kalau menurut Kakak, sebaiknya bagaimana? Kalau menurut Kak Bagus sendiri seharusnya sih mendapat santunan karena kita kan ke tempat wisata tujuannya untuk berlibur, untuk menenangkan diri, untuk menghilangkan stres. Terkadang kalau kayak kejadian semacam itu terjadi, ya kan itu kan salah dari pihak pihak yang menyediakan tempat wisata kan. Kayak mereka mungkin lebih kurang teliti untuk hari itu. Juga mereka lalai dalam mengecek alat mereka apakah masih layak kah untuk dipakai. Juga ya keluarga yang datang ke situ kan juga tidak tahu bakal ada kejadian seperti itu juga. Nah, tiba-tiba kita kayak pulangnya masih komplit, terus ada yang mengalami kecelakaan jadi hilang, ya harusnya sih mendapatkan santunan sih. Soalnya kan itu kan salah dari tempat pariwisata tersebut karena lalai tidak mengecek alat-alatnya masih siap dipakai atau layak dipakai. Mungkin pesan terakhir dari Kak Bagus, eee, bagaimana sih harusnya pemerintah mengambil supaya pariwisata Indonesia itu berkembang dengan baik? Maksudnya dapat dikenal
oleh pihak luas bahwa pariwisata Indonesia itu sudah cukup baik. Menurut Kak Bagus, ada saran nggak sih dari Kak Bagus, mungkin dari untuk pemerintah, bagaimana untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia itu sendiri? Kalau menurut Kak Bagus sendiri sih, kalau ibarat kita untuk mengeksplor lebih jauh lagi, kayak kita ingin memperkenalkan wisata di daerah kita ambil contoh-contoh besar aja yang udah ada lebih dahulu, kayak nama-nama besar di daerah-daerah lain. Terus juga supaya kalau kita ingin menarik wisatawan dari luar, mereka kan pasti taunya kayak Bali, Lombok, yang bakal jadi tempat wisata kan. Nah, akhirnya tapi di Lombok itu ternyata masih banyak banget nih wisata yang bisa dikunjungi. Nah, dari situ kan juga pemerintah bisa memberikan iklan kayak dari 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 TV atau dari YouTube-nya, ya kita memperkenalkan daerah Indonesia sih supaya ya lebih dikenal sama dunia. Oke, baik, Kak Bagus. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sangat banyak kepada Kak Bagus karena sudah meluangkan waktunya. Mungkin hal terakhir yang bisa kita sampaikan, semoga Kak Bagus juga sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, terima kasih Kak Bagus. Iya, sama-sama Matthew, semoga harinya menyenangkan. Baik, selamat pagi. Ya, pagi Matthew. Terima kasih sudah menyaksikan. Informasi tadi sekaligus menutup acara pada pagi hari ini. Saya Matthew J. Scale beserta kru pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.